Bayangkan ini, Anda sedang berlibur ke negara Thailand. Saat itu matahari Asia Tenggara yang menarik menyinari pasar yang padat dan penuh warna. Aroma dupa bercampur dengan jajanan jalanan. Di depan Anda ada seorang anak lokal yang menggemaskan. Tanpa berpikir panjang, karena kebiasaan kita di negara kita sebagai keramah tamahan, tangan Anda pun terulur, sebatas hanya ingin mengusap kepalanya. Karena saking gemasnya, di negara kita, ini merupakan gerakan kasih sayang yang sederhana. Tiba-tiba, hiruk-pikuk pasar terhenti. Hening yang mencekam, senyum menghilang, mata-mata membelalak, menatap Anda dengan mimik horor dan kemarahan. Dalam sepersekian detik, Anda bukan lagi turis yang disambut, Anda adalah pelanggar, Anda baru saja melewati batas tak kasat mata yang paling suci di negara ini. Anda tadi menyentuh kepala seseorang di Thailand. Dan di sini, itu bukan sekadar ketidaksopanan, itu adalah merendahkan tingkat spiritual tertinggi. Selamat datang di negeri Gajah Putih, surga tropis yang terkenal dengan senyumannya. Namun, di balik izin itu, tersimpan aturan besi yang dihapus ribuan tahun. Hari ini, kami tidak hanya akan membahas apa yang tidak boleh Anda lakukan. Kita akan mengungkap mengapa satu sentuhan di kepala bisa memicu amuk massa. Ini adalah perjalanan ke dalam jiwa sebuah bangsa, di mana tubuh adalah kuil dan kepala adalah puncaknya yang suci. Untuk memahami tabu ini, kita harus meninggalkan logika barat dan menyelami kepercayaan animisme kuno yang bercampur dengan Buddhisme Theravada. Di Thailand dan banyak negara tetangganya, kepala bukan sekadar tempat otak berada. Itu adalah rumah bagi Kwan. Kwan bisa diartikan sebagai semangat hidup, esensi jiwa, atau pelindung spiritual seseorang. Dipercaya bahwa Kwan bersemayam tepat di ubun-ubun kepala. Ini adalah bagian tubuh yang paling murni, paling tinggi, dan paling dekat dengan surga. Ketika Anda menyentuh kepala seseorang, terutama anak-anak, yang Kwannya dianggap masih rapuh, Anda berisiko mengganggu, mengotori, atau bahkan mengusir Kwan tersebut dari tubuhnya. Bagi masyarakat tradisional, ini bisa berarti mengundang penyakit, nasib buruk, atau bencana spiritual bagi orang tersebut. Budaya Thailand sangat hierarkis, dan ini tercermin secara fisik pada tubuh manusia. Jika kepala adalah puncak kesucian, maka kaki adalah antitesisnya. Kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang paling rendah, paling kotor, baik secara fisik maupun spiritual. Memahami tabu kepala berarti Anda juga harus memahami tabu kaki. Menunjuk seseorang dengan kaki atau duduk dengan telapak kaki menghadap orang lain, terutama biksu atau gambar Buddha, sama menyerangnya dengan menyentuh kepala. Ini adalah penghinaan ganda. Anda memberitahu orang lain dengan bagian tubuh Anda yang paling rendah. Kita akan melihat bagaimana kedua kutub tubuh ini menentukan hampir setiap interaksi sosial di Thailand. Apa yang terjadi ketika ketidaktahuan turis dengan keyakinan ribuan tahun ini? Sepanjang sejarah pariwisata modern di Thailand, kejadian tak terhitung telah terjadi. Mulai dari dinginnya di restoran hingga pengusiran dari kuil. Meskipun di daerah wisata modern di Bangkok, penduduknya mungkin lebih toleran terhadap kebodohan farang atau orang asing, di daerah pedesaan atau di antara generasi tua, pelanggaran ini tidak dianggap enteng. Anda mungkin tidak akan secara harfiah diamuk massa secara fisik di era sekarang, meskipun judul kita provokatif, tapi Anda akan menghadapi amuk sosial. Anda akan dikucilkan. Keramah tamahan Thailand yang legendaris akan ditarik kembali, digantikan oleh dinginnya persetujuan. Anda menjadi paria budaya atau orang buangan. Penghormatan terhadap kepala yang melampaui sentuhan fisik. Ini posisi. Aturan tak tertulis mengatakan, kepala Anda tidak boleh lebih tinggi dari kepala seseorang yang lebih tua atau lebih dihormati dari Anda. Inilah sebabnya Anda melihat orang Thailand membungkuk saat berjalan melewati orang tua yang sedang duduk. Ini adalah tarian fisik kerendahan hati yang terus-menerus. Sebuah pengakuan visual bahwa Kwan Anda tidak lebih unggul dari mereka. Bahkan benda mati pun terkait dengan aturan ini. Jangan pernah meletakkan buku di lantai, karena buku adalah sumber ilmu yang masuk ke kepala. Jangan pernah menggunakan bantal tidur untuk duduk atau sebaliknya. Jangan pernah melangkahi makanan. Semua ini kembali pada prinsip yang sama. Menjaga kesucian apa yang berhubungan dengan bagian atas tubuh dan memisahkannya dari bagian bawah yang kotor. Jadi bagaimana kita sebagai pengunjung menghormati budaya yang kompleks ini? Jawabannya sederhana. Observasi dan kerendahan hati. Alih-alih menjangkau untuk menyentuh, tangkupkan tangan Anda dalam isyarat Y. Inti adalah cara Thailand untuk mengatakan, saya menghormati Anda dan saya menghormati dewa yang ada dalam diri Anda tanpa melanggar ruang suci mereka. Dunia ini luas dan penuh dengan keyakinan yang mungkin tampak aneh bagi kita. Tapi keheningan saat kita melangkah ke tanah orang lain, kita adalah tamu di rumah mereka dan di kuil tubuh mereka. Jangan sentuh kepala itu, bukan karena takut diamuk massa, namun karena rasa hormat yang mendalam terhadap keyakinan yang telah membentuk sebuah bangsa. Jadilah penjelajah
penjajahan yang bijak, bukan hanya turis yang lewat. Terima kasih telah menyimak perjalanan budaya ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.